Nah, ajudan pengganti yang diminta oleh oleh Power waktu itu ya, adalah yang mungkin yang graduate dari Barat, ya supaya tidak ada bau kiri lah ya. Jadi saya baru beberapa bulan datang, lalu diminta jadi ajudan. Diperintahkan bukan diminta, diperintahkan. Ya. Nah, ini sekolah Amerika yang anti PKI, tapi ya di sini anti PKI. Halo Detikers, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Bapak Sidarto Danu Subroto. Beliau mantan ajudan Presiden Bung Karno dan sekarang menjadi penasehat Presiden Joko Widodo. Kita akan berbincang tentang banyak hal, pengalaman hidup beliau di usia 84 tahun dan 56 tahun diantaranya dihabiskan di lingkungan birokrasi pemerintahan. Beberapa pekan lalu beliau baru mendapatkan anugerah dari Museum Rekor Indonesia sebagai abdi negara terlama 56 tahun. Mari ikuti saya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Darto. Wah, waalaikumsalam. Derajat Pak dari Detikom. Silakan. Tunggu. Assalamualaikum Pak Darto. Waalaikumsalam. Nih, saya panggil Bapak kayaknya agak kagok Pak. Beda usianya kita udah terlalu jauh, mungkin lebih tepat panggil Opa aja ya Pak ya. Boleh. Saya di mana-mana dipanggil Opa. Oke. Kakek. Kakek. Opa Darto, saya baca di majalah Tempo pekan lalu, kemudian di sebuah harian terkemuka juga di ibu kota, Bapak ini baru mendapatkan anugerah dari Museum Rekor Indonesia Ya. sebagai abdi negara terlama. Ya. 56 tahun, lebih dari setengah abad. Betul. Tapi Bapak sekarang usia 84 kan Pak ya? Ya. Masih tampak bugar. Masih pendengaran juga masih oke. Ya. Ya, Pak. Gimana resep menjalani kehidupan bisa seperti ini Pak? Sejak muda saya memang hobi olahraga ya. Dulu segala macam olahraga saya jalani, tapi kalau masa-masa umur 70 ke atas ini saya hanya membatasi pada olahraga berenang ya. Berenang. Saya sudah tinggal di sini 30 tahun sejak pensiun. Dan saya milih yang ada kolam renangnya supaya saya bisa berenang. Saya try untuk berenang sehari 30 menit ya. Pagi atau sore? Pagi jam setengah 10, jam 10 ya. Kita butuh sinar ultraviolet ya, D3, dan juga melatih paru-paru, jantung itu melalui berenang. Pergerakan otot, punggung, ya semua bergerak lah. Kalau untuk makanan masih ada pantangan? Makanan atau saya saat ini saya mengurangi karbo ya, nasi saya kurangi karena itu gula ya. Hari ini gula saya masih normal, Alhamdulillah. masih 95, 100, 110 gitu. Saya gula berhenti, ya kue, lalu es krim apalagi ya. Jadi gula saya peroleh dari buah-buahan aja, ya. Buah, protein, sayur, Yang alami lah ya. herbal, vitamin, ya itu aja lah, olahraga. Bapak ditinggal ibu 2 tahun lalu kan Pak ya? Hampir 2 tahun yang lalu 2 ya. tahun. Sekarang Bapak tinggal dengan para cucu Sendirian. aja? Sendirian? Ya, anak cucu semua mandiri semua dan saya memang dengan anak saya latih untuk begitu merit mereka harus mandiri, tidak boleh ikut orang tua.
Nah, anak-anak saya juga mendidik itu anak-anaknya sekarang semua tidak ada yang. Mereka hanya kemari kalau nemani saya makan seminggu sekali gitu. Akhir pekan Ya, kumpul dengan ya. cucu Cicit. Cicit berapa Pak sekarang Pak? Cucu berapa? Cucu Cicit. Anak 5, cucu 12, cicit 2. Tuh Cicit 2. Cucu yang kawin sudah 4. Oh, iya. Sudah tua saya. Pak, salah satu fragmen paling menarik dalam perjalanan hidup Bapak yang saya baca dari sejumlah buku itu, Bapak pernah menjadi, boleh dibilang, ajudan terakhir Ya, Presiden Soekarno. yang artinya SK saya ditandatangani oleh Bung Karno ya. Iya, itu bagaimana ceritanya Pak? Ketika Bapak mendapat tugas, justru kan ketika itu posisi Bung Karno boleh dibilang sudah di ujung tanduk gitu Betul. kan ya. Itu menjadi sebuah anugerah atau sebetulnya sebuah musibah bagi Bapak waktu itu mendapat tugas seperti itu? Saya terus terang baru pulang dari Amerika itu. Ya. Ya, saya baru pulang dari Amerika dan saya sekolah Interpol Academy, sekolah Fort Bragg. Fort Bragg ini sekolah yang anti komunis itu saya alami juga di sana. Jadi memang karena politik heavily sudah di tangan Pak Harto, Ya. kan ajudan transfer sampai tahan semua kan. Ya. Ya, ada Sabur, ada Sailan, ada Sumirat, ada Bambang Wijanarko. Yang tidak ditahan cuma satu, Bambang Wijanarko ya. Semua ditahan semua. Nah, ajudan pengganti yang diminta oleh oleh Power waktu itu ya, Ya. adalah yang mungkin yang graduate dari Barat. Ya, supaya tidak ada bau kiri lah ya. Ya. Jadi saya baru beberapa bulan datang, lalu diminta jadi ajudan. Diperintahkan bukan diminta, diperintahkan ya. Ya ada yang mengingatkan bahwa Tok, ini masa-masa yang kondisi yang serba salah. Nanti saudara Anda akan kena masalah ya, karena kondisinya salah dan Ya, ya. posisinya sudah salah. Tapi yang dituju waktu itu adalah saya dan Pak Noli, Cokro Pranolo ya, Oh, yang kemudian jadi Gubernur DKI. Hanya Pak Noli kemudian, saya 4 tahun saya kena karantina politik, diperiksa saya. Ya bedanya itu. kena juga akhirnya. Ya karena saya banyak disuruh oleh Bung Karno. Kenapa Pak Noli tidak banyak, saya tidak mau cerita ya, karena enggak tahu lah ya. Jadi saya banyak disuruh untuk kesana kesini cari duit. Bung Karno waktu saya 3 bulan di Istana Negara, 6 bulan tahanan kota, Ya. 6 bulan tahanan rumah ya. Jadi 1 tahun 3 bulan ya jadi ajudan. Tahanan kota itu saya harus mengurus exit permit kalau ke Bogor, entry permit kalau masuk Jawa Barat. Kalau sudah di Bogor, mau ke Jakarta, saya harus ngurus eksternal dari Pangdam Siliwangi. Entry dari Kodam saya. Harus bolak-balik ke Bandung, Jakarta. Ya, Oh, iya. boleh. Tiap kali, ya 10 hari sekali, atau harus ngurus exit dan entry baru bisa pergi. Itu selama tahanan kota. Ya. 6 bulan terakhir saya dampingi tahanan rumah. Nah, kalau itu sudah keluarga yang boleh hanya putra-putra. Itu dengan izin juga. Ya. Jadi praktis yang daily dampingi beliau adalah ajudan dengan ya salah satu putra yang datang, Mbak Mega, Rahma, Pak Guntur. ya gantian mereka. Pak, sempat ada momen-momen spesial yang mengesankan nggak bersama Bung Karno? Sebelum pengamanan terhadap beliau sangat ketat. Pernah diajak keliling-keliling Wah, gitu nggak ke pelosok gitu? Beberapa kali di Istana Negara itu kalau dia ingin makan sate itu di Priok, di pinggir jalan. Daerah Tanjung Priok. Ya, mungkin Anda pernah jadi langganan beliau ya. Nah, waktu terakhir 3 bulan beliau tidak bisa masuk itu justru baru pulang makan sate yang saya kantor ke Priok. Terus kita pulang dari Priok makan sate, tiba-tiba lalu mau ke istana lalu tidak boleh. Bung Karno tidak bisa lagi masuk istana.
Terus beliau dengan pakaian yang apa adanya, ya beliau lalu saya antar ke Wisma Yaso, tahanan kota waktu itu, belum tahanan rumah, tahanan kota. Boleh dibilang sate terakhir yang beliau makan itu ya di Tanjung Priok itu ya. Ya betul. Makan sate dan saya. Makan sate. Ya, Ya, Pak, tadi Bapak sempat bilang sebagai presiden sempat kehabisan uang sampai harus cari-cari itu ya gimana karena ceritanya itu konteksnya? selama jadi presiden kan financing kan by Seknek kan itu. Iya. Saya sendiri sekarang anggota One One Team Team Press juga ya, Seknek ya. Semua istana itu by Seknek lah ya. Tapi begitu dalam satu setahun hubungan Seknek itu cut off. Beliau ada satu lukisan yang mau diambil untuk dipasang di Wisma Atlet pun harus ada izin itu. Lukisannya tidak besar, mungkin sebesar ini begini ya. Padahal Itu saya harus kirim surat ke Sekmil waktu itu untuk lukisan itu. Beliau koleksi lukisannya banyak sekali ya. Mungkin harganya sekarang sudah triliun ya. Beliau hanya minta satu lukisan, itu harus ada izin dari Sekmil ya. Saya bikinkan surat. Dalam buku saya salah satu ada itu, saya nulis. Jadi saya ini merangkap sekretaris beliau. Kalau ada surat ke Kodam, ke Sekmil, itu saya tanya sendiri, wakil beliau. Apa yang paling beliau keluhkan, Pak, selama menjadi tahanan rumah, tahanan kota? Ya orang ditahan, beliau ini orang yang tiap hari semangat beliau itu adalah semangat untuk bertemu dengan rakyat. Beliau kalau sudah bicara di forum rakyat, dengan tamu, dengan itu lalu keluar semua gagasan, ide, keluar semua. Kan beliau itu lama di Bancoy, di mana itu, di Sukamiskin, di ND, di Bengkulu itu kan Tahanan. ditahan ya. Temannya itu adalah buku. Ini habit, kalau soal habit readingnya itu kita kalah ya. Di toilet ada buku, di kursi malas ada buku, di kamar tidur ada buku. Tiap kali saya on duty selalu lagi baca. Jadi kalau saat beliau aktif, karena sudah banyak baca buku selama di penjara itu, beliau selalu ingin tukar-menukar mengenai discuss mengenai masalah ya. Kalau Anda lihat bagaimana dia pidato di Kongres Amerika soal Pancasila, sampai ada standing applause ya, itu bagaimana pidato di Asia Afrika, itu bagaimana beliau dihargai ya. Sekarang di Kairo, Anda bisa lihat diabadikan jadi nama jalan ya. Avenue Ahmad Soekarno, di Rabat Maroko saya lihat sendiri, Ru Soekarno, Aljazair ada patung. Lalu di Ismailia ada Soekarno Square, Islamabad, Lahore, Soekarno Square, Meksiko ada Taman Soekarno juga. Itu satu penghargaan bagi seorang presiden sekelas beliau ya, bahwa nama beliau diabadikan di banyak negara. Mandela aja 89 saya ke Polda Jabar ke Bandung, hanya untuk melihat gedung Asia Afrika, di mana waktu itu African National Congress itu diwakili, bukan oleh dia, tapi oleh pendahulunya, tapi dia di penjara waktu itu. Begitu dia lepas, dia ke Indonesia, dia ke Bandung, saya terima dengan Musbida dan Pak Yogi ya Pak. Kita meninjau gedung Asia Afrika tahun 89. Apa yang dicari? Gambar Bung Karno, patung Bung Karno yang pidato di situ. Itu yang sangat berkesan pada dia. Bagaimana, karena yang utusan yang dia diundang ke Asia Afrika itu adalah gerakan-gerakan kemerdekaan, termasuk African National Congress. Aljazair apa begitu ya, makanya ada patung sekarang. Waktu dia melihat gedung itu kosong, dia tanya pada kita ini, where is the picture of Soekarno? Nggak ada fotonya. Nggak ada. Ya, 89 mana ada foto Bung Karno. Waktu itu kan era desukarnisasi kan, foto udah boleh dipasang, ya. Nama-nama Bung Karno dihilangkan semua, Gelora Bung Karno jadi Gelora Senayan, ya semua hilang lah ya.
Termasuk dia juga kaget, where is the picture Soekarno? We from National African Congress admire him. Pokoknya dia kagumi dan dia merupakan satu penyemangat kemerdekaan Asia Afrika. Karena yang diundang itu dulu adalah aktivis pejuang kemerdekaan. Aljazair itu yang diundang dulu adalah perwakilan Aljazair dalam pelarian. Iya. Belum ada kedutaan karena belum merdeka kan, tapi itu diundang. Ya. African Congress itu partainya Mandela diundang. Ya. Maroko itu Raja Maroko yang dalam pelarian diundang. Itu yang diundang Bung Karno. Itulah yang setelah merdeka mereka sangat kagum pada Bung Karno itu di situ. Bagaimana mampu menggerakkan banyak negara untuk bangkit ya dari penjajahan. Lu bagaimana menjelaskannya waktu itu ketika Pak Nelson Mandela menanyakan, mana kok nggak ada foto Soekarno? Kita terdiam. Mau apa? Speechless. Ya saya cuma speechless ya, apalagi saya ini kan di Cap Orla itu kan sampai pensiun. Jadi ya saya terdiam dan Pak Yogi juga diam. Panglima juga diam. Mau bilang apa? Mau bilang tidak boleh pasang, kita malu. Tapi mungkin akhirnya Pak Nelson Mandela paham ya, kondisi politik saat kondisi itu. begitu, dia juga dia lalu diam. Tapi dia ke Bandung itu hanya ingin melihat gedung Asia Afrika, di mana partainya Mandela itu diundang dan itu merupakan satu gerakan yang menjadikan dia menjadi presiden Afzal pertama. Saya kira Mandela salah satu presiden yang dikagumi dunia, saya kira ya. Ya. Nah Pak, Bapak menjadi ajudan. Tadi Bapak ceritakan ajudan-ajudan terdahulunya ditahan semua. Kalau Bapak selama 4 tahun hanya diperiksa-periksa. Ya. Bagaimana Bapak bisa tahan Pak selama 4 tahun menghadapi kondisi semacam itu? Ya saya punya keluarga, saya sudah umur 31 tahun waktu itu, 31, 32 gitu. Saya punya berapa ya waktu itu ya? Sudah 4-5 anak gitu. Itu saya. Saya memang waktu saya diperiksa DPR pun diputuskan bahwa saya ini golongan C. Golongan C itu hanya boleh pada mencapai satu pangkat tertentu kolonel. Oh. Diberitahu saya bahwa Anda nanti maksimum kolonel dan ya jabatan apapun nanti akan pensiun pada pangkat kolonel. Jadi saya ini oleh pimpinan jadi kadispen yang jabatan jenderal ya kolonel. Saya coba foto di Mabes ada itu. Kayak Interpol yang jenderal, saya juga kolonel. Totalnya kadispen kayak Interpol itu jabatan yang tidak mudah kan itu. Ya. Itu 8 tahun saya kolonel. Tapi ya itu tidak apa-apa lah ya. Nah, Pak Anton jadi Kapolri. Pak Anton Sujarwo yang kumisan. Iya. Oh itu dia sangat dekat dengan saya. Waktu resepsi saya salami, selamat Pak. Kue kan saku toh, kue kok kolonel. Kamu bulan ini jenderal ya? Waduh. Nah, ini suami istri saya yang ikut nyalami itu dia nangis pada waktu itu ya. Kamu bulan ini jenderal ya? Nah, saya baru 2 minggu dipanggil sama Pak Anton. Tok, kue milih jabatan di mana? Ini Jokowi minta kamu jadi Wakapolda Metro. Jangan Pak, nanti kalau di sana saya ditembak lagi. Saya lebih baik sembunyi di Bapak dulu. Ya. Lalu saya dikasih di Kepala Staf Komapta ya, jabatan bintang juga. Ya, Pak, seingat saya Pak Anton Sujarwo itu kan juga dianggap sebagai loyalis Bung ya, Karno ya Pak? Ya, betul. Jadi Beliau Kapolri itu juga keizaban. Nah itu gimana beliau bisa akhirnya malah dipercaya menjadi Kapolri oleh Pak Harto itu? Panglimanya Benny Murdani. Oke. Pak Benny itu dengan Bung Karno Ya, dekat loh. ya. Karena mendapat bintang sakti kan? Iya, bintang sakti dari Bung Karno dan saya kalau cerita mengenai Pak Benny panjang ya, tapi baca bukunya ya bahwa yang dikagumi Pak Benny itu Bung Karno. Ya. Baca bukunya. Ya. Terus waktu Pak Benny Panglima, lalu
Pak Anton Kapolri itu, saya dalam satu kondisi yang, waduh ini suasana akan berubah ini. Betul, Pak Anton baru 2 minggu saya dipanggil, kamu bakal Polda Metro ya, ini Jokowi minta kamu. Jangan Pak, nanti kalau saya di tempat itu saya ditembak lagi. Ya, lalu waktu Kapolres itu, waktu dapat clearance itu, tahun 73 itu, saya security clearance dikeluarkan itu juga, Pak Widodo, kamu mau Kapolres di mana? Teman saya sudah 2-3 kali Kapolres ya, saya baru kali itu. Saya pilih yang di pinggiran, Mbak, di Tangerang, jangan di kota, nanti orang pada iri. Ya. Jadi saya ini melipir-melipir itulah, cari jabatan yang tidak orang iri lah. Kalau sekarang saya masih menjabat itu kan Tuhan kalau itu. Bapak jabatan terakhir Kapolda Jawa Barat ya, bintang 2. Ya, Meskipun sempat juga Bapak tuh dinominasikan sebagai Kapolri, pernah seingat saya itu. dipanggil tuh itu. Tapi ya karena saya pernah mengalami cacat politik mungkin tidak di. Ya. Untungnya Bapak itu ya ada kesadaran itu sehingga tidak terlalu. Bahwa saya 3,5 tahun jadi Kapolda Jabar itu langka juga waktu itu. Ya, karena saya berusaha yang terbaik. Saya banyak bangun Geraha Bayangkara yang sekarang masih ada, Wisma Enoh, fasilitas olahraga, tenis ban, basket, masjid, di Palembang juga begitu, masjid, indoor lawan tenis, Wisma Musik, swadaya. Semua swadaya. Ada hal paling mengesankan selama di Jawa Barat, Pak? Ya, ini kalau saya cerita kurang baik juga ya. Reformasi, selain 3 partai yang ada kan bermunculan partai-partai baru gitu ya. Ya, Tapi kenapa Pak Darto pilihannya ke PDI? saya mengalami satu kondisi Orde Baru selama 5 tahun jadi Kapolda, dan sejak Kapolres, itu betul-betul satu kondisi yang cukup parah ya, terutama di bidang demokrasi tidak jalan, hukum tidak jalan, civil society tidak terbangun ya. Jadi reformasi itu targetnya adalah membangun demokrasi, memberdayakan hukum, memberdayakan civil society ya, target itu ya. Jadi saya terlibat dalam security reform, dalam undang-undang HAM, saya kira ada komentar dari Indardi juga, Ya. Al-Araf, ya, bagaimana saya jadi ketua pengadilan HAM pada waktu itu, Pansus, ketua Pansus KKR. Ini nyawa dari KKR ini adalah truth seeking dan truth telling ya, mencari kebenaran ya daripada peristiwa-peristiwa HAM. Tapi ya kemudian dibatalkan oleh MK. Saya juga ketua Pansus Peradilan Militer, di mana pidana umum itu oleh peradilan umum, Ya. pidana militer oleh peradilan militer ya. Tapi ini pun juga daya tolaknya tinggi. Saya 3 bulan mimpin itu lebih ganti Andri Parera, tapi juga 3 bulan, lalu berhenti ya. Ini saya kira penting ya, undang-undang, karena ini perintah Undang-Undang 37 untuk mengadakan peradilan militer ya. Karena kalau tidak begitu, selama ini kasus yang besar itu mandek di Papera ya, perkara pindah perkara ya. Kalau melalui jalur hukum saya kira akan lebih terbuka ya, karena diadili oleh sipil ya. Ini universal di banyak negara itu begitulah, universal itu. Bapak, dalam proses penyusunan RUU KKR dulu ya, yang kemudian dibatalkan MK kan memang tarik-menarik dan tekanannya demikian berat. Dan efeknya kan setiap presiden seolah-olah dibebani oleh Ya betul. persoalan HAM masa lalu Sampai sekarang. sampai sekarang. Pak Jokowi yang semula diharapkan banyak orang bisa, ternyata juga ketika di awal-awal langsung istilahnya menghadapi situasi sangat pelik gitu teh. Karena memang korbannya banyak sekali ya. Iya.
Sebetulnya, pernah dengar dosa turunan, hmm, pernah dengar besi lingkungan. Ya. Wah, itu korbannya banyak sekali. Dosa turunan tuh anak cucu itu computerized ya, ya. tidak bisa menjabat ya. Ya bisa di swasta bisa, tapi kalau makanya lari ke DPR, lari ke DPR salah lagi karena ya anak cucu PKI ya gimana, tapi kan hak mereka untuk terpilih kan. Setelah 20 tahun reformasi, PDIP sekarang di puncak kekuasaan, hubungan dengan antar partai sebetulnya sedang bagus. Punya potensi untuk membuat undang-undang baru yang memungkinkan supaya kasus-kasus HAM masa lalu itu bisa betul-betul diselesaikan. Saya sempat bertemu dengan Profesor Mahfud ya, yang diserahi untuk membuat ini lagi ya. Saya bilang bahwa kalau ini dibikin, Pak, pelaku korban saksi itu sudah Nggak ada. 90% itu sudah meninggal. Yang cerita nanti anak cucu anak mereka. Dan itu kualitas cerita dari anaknya itu tidak akan sama dengan waktu saya mimpin KKR ini. Kalau ini memori fotolitik ini dari pelaku, korban, dan saksi. Anda Masih baca pada nanti. hidup ya. Nanti Anda baca. Itu betul-betul cerita apa adanya itu. Bahkan pengamat asing apa waktu itu kita ikut panggil. Alternatif solusinya seperti apa jadinya, Pak? Apa itu? Alternatif solusinya bagaimana nanti? Ya sekarang bisa dilahirkan, tetapi kualitas kebenaran itu akan beda. Dulu waktu saya mimpin undang-undang ini, yang cerita adalah pelaku, saksi, dan korban. Pak Korban, ya, Pak Guyban Korban Orde Baru, apa itu dulu RDP dengan kita. Ya. Lalu ini di sini ada Pak Lisadikin memberikan kesaksian, Pak Domo memberikan kesaksian, ada fotonya semua itu. Semua memang cerita apa adanya. Apalagi Pak Lisadikin ya. Cerita apa adanya. Beliau juga lalu tekan petisi 50 lalu. Kelihatannya. Tapi kalau sekarang membuat lagi, yang dipanggil itu adalah anak pelaku, anak korban, anak saksi. Bagaimana kualitas ceritanya itu seteliti daripada yang mengalami. Akan beda. Bisa dilahirkan, tapi kualitasnya akan beda. Jadi peluangnya ini universal, bukan kita negara ke-41 yang bikin ya. KKRI ada di Afrika Selatan, ada di Chili, ada di beberapa negara Amerika Latin. Saya pansus meninjau ke sana ya. Dan pengakuan di Afrika Selatan, pengakuan jenderal-jenderal apa itu recorded ya. Kini itu. Ada museum juga. Museum Human Rights itu ada itu. Di Johannesburg kalau salah. Bagaimana dulu orang hitam itu diperlakukan itu. Kita tidak berani bikin museum, itu tidak berani. Nah ini supaya dendam politik ini tidak terus terpelihara, Bapak sendiri bagaimana punya pendapat untuk menyelesaikannya, Pak? Saya nggak tahu ya, saya bisa apa-apa ya. Kita kan negara ke-41 yang bikin ya, semua. Dan nyawa daripada KKR ini adalah truth telling dan truth seeking, mencari kebenaran. Ya, kalau sekarang tidak ada undang-undang itu ya, kita harapkan ini akan bisa mencair secara alami. Ya. Tapi tiap kali kita bicara ini lagi, kayak simposium Area Duta, 2015. ya, saya pembicara penutup waktu itu ya. Hasil simposium saya sampaikan ya. Ya kita di demo juga, ini simposium usulan PKI, ya, tiap kali itu lah, kalau kita cerita itu mesti kesusupan. Ya. Saya ini sekolah Amerika yang anti PKI, tapi ya di sini anti PKI. Nggak tahu saya ini. Saya lulusan Polbek itu, orang tahu semua Polbek itu sekolah anti PKI itu, anti komunis itu. Saya di sana itu ada satu presentasi negara yang
bersahabat dengan Amerika itu ini negara yang tidak bersahabat itu waktu itu Eropa Timur, Cina. Negara yang di antara yang bersahabat sama itu termasuk Indonesia waktu itu. Antara yang bukan sahabat dan yang tidak bersahabat itu termasuk Indonesia gitu. Yang dianggap netral ya. Sekarang malah dianggap bersimpati terhadap PKI. Nggak cuma Bapak, malah partainya juga ya, PDIP. Sebagian nih, tidak semuanya lah ya. Kalau yang kita berpikiran lebih Rasional. Ya. Rasional, saya kira, loh bahaya PKI kan Rusia dan Cina kan, itu sudah menganut pasar bebas. Ya lah, hanya wajahnya aja dia pakai, tapi perutnya pasar bebas. Apa yang mau ada lagi PKI yang kayak Vietnam itu. Investor yang terbesar itu sekarang di Vietnam. Kenapa? Karena tenaga kerja yang murah ya, dan rakyatnya memang petarung atau gimana, pada lari ke sana. Kenapa kalau mereka komunis, kenapa investor lari ke sana coba? Ya kalau pikiran kita masih begitu-begitu ya terus terang ini satu hambatan untuk satu berpikiran nasional ya, kita tidak boleh lagi. Pak, saya mau sedikit kembali Pak. Sebelum Bapak memutuskan ke PDI, sempat ada pendekatan-pendekatan atau didekati oleh tokoh-tokoh partai yang baru berdiri itu nggak? Untuk Pak Darto gabung sama kita dong sebagai, mengingat rekam jejak Pak Darto. Ya saya tidak berusaha untuk mendekatkan diri ya. Jadi karena saya sudah cukup parah ya, diperiksa 4 tahun selama itu ya, dan hampir menenggelamkan karier saya. Jadi bagi saya waktu itu PDI hanya satu-satunya pilihan. 98 saya dilantik dan saya menjadi advance group kalau ada Mbak Mega keliling kemana-mana itu menjelang pemilu ya 99. Nah, saya ingat meskipun Orde Baru sudah tumbang, di awal-awal kan tetap PDIP itu istilahnya menghadapi hambatan-hambatan di lapangan gitu kan. Tidak semua kepala daerah atau penguasa militer di daerah welcome juga terhadap PDIP ya, itu. Jadi memang saya dengan beberapa orang, saya ingat Pak Suko Sudarso waktu itu. Pak Suko Sudarso, lalu ada siapa lagi itu? Pak Bambang Sukono Hadi, sekarang jadi jadi bisanya Bu Mega ya. Waktu itu sudah pisan belum, saya lupa ya. Tahun belum saya kira ya. Tapi Pak Bambang Sukono Hadi, Suko Sudarso itu, kita bertiga banyak keliling minta izin dari kepolisian untuk rapat-rapat yang diadakan oleh PDI Perjuangan. Karena sudah resmi jadi partai politik ya. Produk reformasi. Tapi ya memang respon dari junior saya kadang-kadang dia masih takut-takut waktu ya, karena partai baru dan partai yang dianggap berlawanan dengan existing keadaan ya. Jadi ya masih takut-takut mereka. Minta pengawalan apa itu ya, motor kecil ya kata-kata gitu ya. Itu yang terjadi di Bandung Pak ya? Di Bandung. Padahal Bapak pernah jadi Kapolda di sana. Ya, itu mereka tidak berani. Saya melihat masa di Gasibu itu luar biasa besar ya. Orang masuk aja sulit sekali, bagaimana itu perlu ada satu pengawalan yang membuka pintu. Karena rakyat begitu banyak sekali ya. Rakyat waktu itu kan kita menang mutlak karena karena memang rakyat ingin perubahan ya. Jadi saya minta izin Polda untuk ada pengawalan. Kalau pengawalan mungkin diam-diam mereka berikan ya. Tapi pengawalan terbuka itu mereka ya itu diserahkan polsek gitu. Kata. Ya saya tidak bisa apa-apa lah. Pak Darto pernah menjadi ajudan Bung Karno, presiden yang sangat karismatik. Sekarang Pak Darto boleh disebut sebagai penasehat dengan menjadi anggota One Team Press.
presiden yang sempat dilulukan sebagai sangat merakyat. Karena beliau berasal dari rakyat biasa. Dalam perjalanannya bagaimana? Saya ingin tahu juga mungkin awal perkenalan Pak Darto dengan Pak Jokowi. Karena saya tahu di PDIP itu Pak Darto lah pendukung pertama dengan membentuk Seknas itu ya. Waktu itu nggak ada yang berani karena belum ada sinyal apa-apa dari Ibu Ketua Umum, dari Ibu Megawati. Tapi Pak Darto bikin Seknas. Saya ini dijamakan oleh Pak Yaakob Utama. Ini betul, true story ini. Baru 11 bulan, Pak Yaakob Utama itu makan. Saya ketua MPR, beliau gubernur, dinamakan. Eva Sundari ada waktu itu ya. Saya berdua dengan Eva waktu itu. Pak Yaakob Utama menunjukkan survei pada saya. Pak Jokowi nggak lihat, hanya survei pada saya. Pak Yaakob Utama almarhum. Berarti ini baru 11 bulan nih, survei ini tinggi sekali. Kalau ada Romo Sumar, berita Katolik di situ ya, ada 5 kan. Pak Darto, dia nggak bisa dikalahkan. Dia peramal itu, nggak bisa dikalahkan. Tolong saat ini Pak Darto bisa bawa kemana-mana. Itulah awalnya saya bawa ke Jogja, ada seminar transportasi, malamnya pertemuan dan rektor tuh dia nggak tahu juga. Asal saya bawa keluar kota itu mesti, Pak Darto, tolong jangan ada billboard. Ternyata ada billboard gede itu. Selamat datang Ketua MPR dan Gubernur DKI dalam seminar nih. Aduh, ada billboard. Saya datang. Itu seminar jam 6 selesai, saya diberitahu. Ya mereka memang atur sendiri. Di lantai 2 menunggu 100 rektor Jawa Tengah sama DIY. Duh, gimana ini? Forum rektor waktu itu ya? Forum rektor. Saya bisik sama Jokowi, ada fotonya saya bisik gitu. Pak Jokowi, ada forum rektor di atas. Loh, saya sudah ada tiket jam 6 sore. Bisa ditunda jam 8. David Ajudan. Tiketnya Pak Gubernur ditunda jam 8. Nanti kalau dengan forum rektor saya ada pidato, Pak Darto. Coba bayangkan Pak Jokowi itu. Saya ada pidato saya. Saya yang pidato nanti. Begitu kita ke atas, itu para rektor tuh 100-an tuh berdiri, Jokowi. Aduh, saya merinding semua ini. Ada fotonya itu, pentuan rektor itu ada fotonya. Yang nganter Yamin almarhum. Ya saya kira yang organize juga Yamin. Pokoknya kita di Vita Call aja undangannya transportasi, lalu ada forum rektor tuh saya juga tahunya setelah di Jogja, tapi ya saya bujuk Pak Jokowi. Sebagai orang yang ikut mempromosikan dan sekarang istilahnya di lingkaran kekuasaan, Pak Jokowi masih sesuai garis nggak Pak dalam pandangan Bapak? Ya, Nawacita 1 ini pembangunan fisik ya. Kita lihat sendiri bagaimana pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan udara, pelabuhan laut, bendungan, itu prestasinya dari Aceh sampai Papua itu satu kenyataan ya. Belum pernah kita punya jalan raya yang kita nikmati sekarang dari Jakarta sampai ke Pasuruan ya. Nanti sebentar lagi sampai Banyuwangi ya. Dari Bakauni sampai Palembang juga sudah, dari Aceh juga nantinya mau ke Medan. Papua saya kira juga belum pernah sepanjang ini ya, menikmati tempat-tempat perbatasan seperti Intikong, seperti Papua di Merauke, di Jayapura, di NTT itu daerah perbatasan itu betul-betul wajahnya berubah ya. Dulu kita minder kalau ke sebelah tuh, tapi sekarang kadang-kadang orang NTT itu
ke Indonesia hanya untuk foto aja ya. Selfie. Ya, betul. Jadi Pulau Fisik Nawacita 1 itu betul-betul capaian yang luar biasa ya. Nah, yang nawacita kedua adalah penggunaan sumber daya manusia ya, pendidikan kesehatan. Karena saya bilang tadi bahwa SMP kelas 3 sebagian masih sekian persen ada stunting itu. Nanti kalau ada booming penduduk itu kita harapkan supaya anak-anak kita yang itu tidak mengalami satu keterpalan mental ya, itu perlu ada satuan lah ya. Suntikan gizi pada anak-anak yang masih muda itu ya. Supaya nanti kita menikmati bonus demografi. Tapi lalu kena pandemi, ini yang masalah yang berat sekali ya. Pandemi ini di mana soal kesehatan, soal ekonomi ini harus kita atasi bersama, terutama kesehatan ya. Ini peluangnya juga kita belum tahu, akan sampai nanti sore ya, bagaimana kita mengatasi karena melanda seluruh dunia. Ya. Maaf, yang berhasil mengatasi ini justru negara-negara yang tangan besi. Cina, Vietnam, Myanmar, Thailand yang junta militer itu cukup berhasil. Tangan besi mereka itu. Ya, kalau melanggar ya dor gitu aja, mau tidak ada beritanya. Kalau di Cina mana ada berita begitu, tidak ada. Ya, tapi berhasil. Kita kadang-kadang di sini aparatur dilawan, jemput jenazah pun dilawan di sini itu. Ini keluarga saya, diciumi jenazahnya, aparat keamanan. Ini yang saya harapkan ada satu enforcement by law. Pergub perda ini harus seragam. Ini yang belum ada ya. Bahwa jangan diajak push up, masukkan di peti mati, jangan begitu. Harus ada satu by law. Apakah itu denda, apakah itu hukuman badan untuk pelanggar protokol kesehatan. Karena terus terang di dalam negara berkembang kayak kita ini, law abiding citizen, kepatuhan pada aturan itu masih rendah. Di negara Amerika yang kepatuhannya tinggi, tapi mereka merasa hak asasi manusia. Trump kewalahan sekarang ini. Yang meninggal sudah 193.000 tadi malam saya lihat itu. Yang terpapar 6 juta sekian. Negara kita aja yang krisis sudah banyak kali loh, yang krisis ekonomi. Ya. Asia yang krisis itu hanya Singapura, Malaysia, Filipina sudah krisis. Kita ini memang, pemerintah sekarang dihadapkan pada ketaatan protokol kesehatan yang masih rendah. Dan untuk membangun ekonomi dibutuhkan satu kondisi kesehatan yang baik. Dua-duanya kan. Ini yang betul-betul PR yang tidak mudah ya. PR yang tidak sederhana, saya lihat. Betul-betul satu. Ya Anda dengar sendiri bahwa bansos BLT kadang-kadang disunat di bawah, kadang-kadang. Ada yang begitu. Yeah. Saya tidak tahu, jadi kasihan rakyat aja ya, kalau betul ya. Bansos di lapangan itu kadang-kadang disunat di bawah ya. Mudah-mudahan tidak betul ini ya. Karena pada saat sekarang PHK tinggi ini betul-betul BLT bansos itu betul-betul kita butuhkan ya. Mengundang modal asing itu kan memang diperlukan satu situasi yang kondusif ya. Baik di tingkat pusat maupun di daerah ya. Ini yang tadi saya cerita mengenai obesitas birokrasi yang belum berubah. Birokrasi kita yang masih NPWP tadi itu. Birokrasinya bodoh, niru-niru. NPWP juga. Pak, kalau One Press yang sekarang dengan yang di era Pak Harto dengan Dewan Pertimbangan Agung, dulu ada jumlahnya perbedaan 50 ya. Ya. 50 kan dulu, sebagai lembaga sendiri dulu. Mau DPR itu lembaga sendiri. Kalau sekarang kan hanya 9 orang. Dan setingkat menteri sekarang itu. Jadi saya kira beda saya kira ya. Kita memberikan Nasdem itu satu tugas kita
nasib yang apapun ya, yang mungkin sama dengan presiden, mungkin beda, itu nasib harus kita berikan ya. Tapi itu rahasia negara. Tapi nasihat-nasihat yang disampaikan tuh benar-benar Oh ya, kita rasakan. Selama ini kita rasakan bahwa ya kita ikuti bahwa banyak dari nasib kita yang di follow up oleh beliau. Komunikasi terakhir, Karena kita sudah orang-orang tua semua ya, jadi untuk memberikan satu hal yang faktual ya, Pak Wiranto sudah kenyang di birokrasi, di militer. Pak Agung, saya juga, Pak Arifin, kita sudah orang-orang yang sudah di atas duluan semua ya, jadi mau cari apa lagi kita ini ya, kecuali ingin melihat bangsa ke depan ini lebih baik. Komunikasi terakhir dengan Presiden One Team Press kapan, Pak? Offline ya, Iya. offline mungkin 8 bulan yang lalu ini ya. Kalau online sekarang kita dengan para menteri teratur ya, mungkin seminggu 2-3 kali. Pak Darto, terima kasih banyak Monggo. atas waktunya. Semoga para pembaca Detikcom dan generasi muda di Indonesia dapat memetik pelajaran dari perjalanan hidup seorang Sidarto Danu Subroto. Maturun. Dan Bapak semoga di usia 84 tahun tetap sehat, walafiat, segar bugar. Amin.